Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pengawas SD Profil Bidang Pendidikan Kecamatan Cileudi yang dalam hal ini yang oleh Bapak Sunil SPD, Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketingkatan 04, khususnya Bapak dan Ibu calon guru penggerak Bapak Adrian Sanjani dan Ibu Indriani Puji. Marilah kita sebagai insan yang beriman senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan kenikmatan pada kita. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa bersama di ruangan ini dalam rangka sosialisasi modul 1 penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah berkenan hadir pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan dan motivasi kepada Bapak Ibu Guru, pada umumnya dan tentunya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan calon guru penggerak ini di era sekarang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 dimulai, di mana sebelumnya itu banyak program dari kementerian, namun nomenklaturnya atau istilahnya berbeda, tapi tujuannya itu adalah sama, yaitu untuk membentuk ataupun mengembangkan kepemimpinan pembelajaran. Kalau di era Pak Medi mungkin istilahnya lain, dulu ada kegiatan penguatan kepala sekolah, ada penguatan pengawas. Kalau di era saya ada istilah PPCKS, pendidikan calon kepala sekolah. Muaranya itu adalah sama, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan pembelajar, kemudian untuk mewujudkan kemandirian dan pengembangan profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan sosialisasi calon guru penggerak. Ini sebetulnya sudah banyak digembar-gemborkan melalui media massa ataupun 2021 untuk Kabupaten Cilacap. Ini ada angkatan keempat gitu, jadi angkatan keempat untuk Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah dari Jeruk Legi ada 2 yang masuk dalam calon guru penggerak. Perjalanan panjang jadi calon guru penggerak dimulai dari seleksi administrasi dan sebagainya sampai dengan pengumuman, kemudian kegiatan workshop, dan sekarang mulai kegiatan pembelajar yang didampingi oleh pendamping dan juga pengajar dari guru penggerak. Kurikulumnya ada, ini kalau tidak salah ada 4 modul atau berapa ini yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 9 bulan. Yeah. Kalau PPCKS dulu itu ukurannya diklat selama 300 jam. Sekian jam di LPPKS, sekian jam di sekolah yang menjadi tempat tugasnya, dan sekian jam di sekolah magang. Pelajaran Pancasila. Doa dari sebuah berita, dia mendapat penghargaan. Senang tapi prihatin. Apa maksudnya? Apa?
kebinekaan. Dan mereka berasal dari berbagai, tadi saya sampaikan, dari suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian kita lupakan. Akhirnya terjadi barangkali perubahan pemahaman tentang kesadaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Keturunan Lembah, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Keturunan Lembah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi modul 1 di SD Negeri Keturunan Lembah. Salawat serta salam tetap tertuju kepada Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Bapak Ibu Guru SD Negeri Keturunan Lembah, saya di sini akan mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti baru modul 1, yaitu mengenai yang wajib disosialisasikan adalah modul 1.1 dan 1.4. Ya. 1.1 itu refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Ada yang sunnah ini nanti sudah saya sosialisasikan untuk modul 1.2, yaitu beda serang. Kemudian modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak. Yang pertama dulu, modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita saksikan video pendidikan Indonesia pada saat dahulu. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Budi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon munir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Video mengenai gambaran pendidikan pada zaman kolonial. Jika
itu tidak sembunyi-sembunyi seperti dulu juga. Semoga kita sebagai pendidik di Indonesia bisa memajukan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi, meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantoro. Jadi dikatakan bahwa salam dan bahagia. Mengapa? Ini adalah salah satu kata yang mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro adalah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun itu artinya berarti bisa juga menjaga, terus membersamai, kemudian melindungi, seperti itu ya. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai tadi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, itu jalannya hidup mereka dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Seperti kalian ketahui, semboyan Ki Hajar Dewantoro adalah ingat sang Sumberjo, ingat Jomanukasor, dan Ki Hajar Dewantoro. Itu semuanya untuk selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu kodrat anak supaya merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidup, lahir, dan batin tidak bergantung kepada orang lain, ya. Akan tetapi bergantung pada kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan itu berguna untuk beri kehidupan bersama, ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kalau pengaruh pengajaran itu umum, memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Kemudian sedangkan merdekanya hidup batin itu berarti terdapat dalam kata pendidikan, ya. Pengajaran bagian dari pendidikan dibedakan, ya. Kalau pendidikan merdekanya batin, kalau pengajaran merdekanya lahir. Ini ada
berbentuk dalam permainan. Permainan anak ini bisa coba itu mengasah olah pikirnya ya, matematikanya dengan strategi. Kemudian ada permainan gobak sodor, itu juga mengajarkan nilai strategi. Lalu juga Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan juga harus berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ya. Pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu, bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anaknya itu boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Ini aja sebuah buku karangan Suwardi Sudarmingga atau Ki Hajar Dewantara. Ada sebuah kisah yang dilalui Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan di sini. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi suatu pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya anak kecil menangis di balik mempasang pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kepalitan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukakan pintu, dan Asti sudah tampak biru, mengikil kedinginan, dan Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih penuh hati. Kowe bakale cek mulia ake salawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri. Hingga sekarang, seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Jadi selamanya engkau akan aku muliakan. Itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan
bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir itu sudah mempunyai kekuatan kodrat yang masih samar-samar, masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan ini adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menegakkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia sempurna. Nah, ini tugas kita bagaimana menegakkannya, ya. Menegakkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budayanya. Ini adalah tahapan Wiraga 0 sampai 8 tahun ya, kemudian Wiraga dan Wirama 8 sampai 16 tahun, kemudian Wiraga dan Wirama juga ya, masih sampai Wirama 16 sampai 24 tahun. Itu tingkatan tidak sampai 2 tahun. Ini ada istilah dari Jawa Barat, Bali, dan mengenai mengembangkan waktu anak dengan kekuatan konteks sosial kultural. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengenai budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ya, budi itu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, sedangkan itu menghasilkan tenaga. Ya, dan kemudian itu cita, rasa, karsa, karya, dan pekerti tenaga itu membentuk keseimbangan, keselarasan hidup. Ini bisa diajarkan dalam sebuah permainan juga, seperti permainan gamelan, menun, ya, budi, pekerti, cita, rasa, karsa, dan tenaga untuk keseimbangan, keselarasan hidup. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kita itu sebagai pendidik adalah seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya ini seorang pendidik yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ya, menuntun tumbuhnya jagung. Ya, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu
di sini ada pesan kunci. Pesan kunci dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Maksud pendidikan itu adalah tadi menuntun. Menuntunnya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini ada perbandingan saat Ki Hajar Dewantoro dengan pendidikan abad 21. Menuntun itu bisa saja di saat ini dengan cara melakukan kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Sedangkan tujuannya selamat dan bahagia saat ini. Ya. Ini adalah pesan kuncinya. Intinya kita selamat dan bahagia sebagai manusia, ya. Menjadi siswa dan guru itu merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, mengakomodasi karakter masing-masing untuk mewujudkan student building. Ini sekarang kita itu berkewajiban membentuk kulit profil pelajar Pancasila dengan 6 poin, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkepentingan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Saat berkolaborasi dengan kelompok saya itu membahas mengenai gotong royong. Gotong royong ini adalah karakter yang mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada anak-anak yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusi, komitmen atas keputusan bersama, kemudian musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Ini potensi sumber daya untuk menggali gotong royong itu bisa tercapai atau tidak, ada fasilitas yang mendukung, ada masyarakat sekitar juga yang mendukung, memiliki siswa yang banyak dan aktif, kemudian sumber daya alamnya juga mendukung, sumber daya manusianya juga berjiwa Pancasila. Kemudian ini indikator dari gotong royong, berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang dilakukan ini untuk mencapai gotong royong ada tahapannya yang akan dilakukan. Seperti itu alasan memilihnya, kemudian cara mencapai ada gotong royong terwujud itu bisa melihat, kemudian pihak dan peran yang terlibat. Untuk mencapai gotong
sambutan, ruang, dan ini budaya positif. Pikiran dan perasaan akan membentuk sebuah perilaku, ya. Pikiran seseorang bisa mempengaruhi perasaan dan perilakunya, sehingga ekosistem sekolah diharapkan dapat menumbuhkan pikiran yang positif pada anak sehingga perilakunya juga positif. Ini asumsi lama dan pendekatan disiplin positif. Pembentukan karakter kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Ini lebih apa ya? Rileks gitu ya. Lebih bersifat abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan juga pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari yang pertama. Ini keyakinan kelas dibikin bersama dengan anak-anak dengan ide masing-masing anak, misalkan kesepakatan menggunakan seragam, kesepakatan ketepatan waktu, dan kerapian di kelasnya supaya bersih, supaya aman. Itu dengan cara tiket kelas diatur, terus kemudian ada kegiatan yang mungkin dilakukan sebelum pelajaran itu juga dibentuk dalam keyakinan kelas. Ini ada sebuah kasus. Ya. Ada sebuah kasus yang dulu dibanding kasus Jadi naik kemudian baru dikali nomor 3 ya mbak. Kasus 2 ini ada sebuah masalah. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula bawa sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina meminta maaf dan mohon kembali ke
dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Orang Sabrina. kaya bu, pemisornya. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kejadian cerita tersebut kita analisis dulu tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Ya, cara mengatasinya dengan melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang, kemudian diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan penyataan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu berwarna hitam? Tanggung jawab bisa, komitmen, kedisiplinan, kemudian kesetaraan sosial dari keseragaman, kebersamaan, kemudian keindahan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, ini posisi kontrolnya yang baik itu sebagai manajer ya. Kira-kira apa yang dapat dikatakan, bagaimana sikapnya, serta apa yang ditawarkan ke Sabrina. Yang dikatakan itu apa yang kita yakini yang ditanyakan tadi ya, mengenai keyakinan sekolahnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti ini di dua percakapan, bila Bapak mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan, bagaimana sikapnya, seperti ini ya. Misalkan, Pak Lukman dengan suara halus dan pelan, bahasa tubuhnya tidak kaku berbicara sambil mendengar ke arah Sabrina. Perkataan Pak Lukman, Sabrina, mengapa kamu datang terlambat dan kamu memakai sepatu berwarna putih? Sabrina menjawab, mohon maaf Bapak, tadi pagi saya bangun kesiangan, jadi saya terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga saya salah menggunakan sepatu. Kemudian Pak Lukman mengatakan lagi, apakah kamu ingat peraturan kesepakatan sekolah tentang penggunaan sepatu dan jam datang sekolah? Kemudian Sabrina mengatakan lagi, jawab, saya ingat Pak, harus memakai sepatu berwarna hitam dan datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian Pak Lukman berkata lagi, yakin kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan ini. Akhirnya menjawab lagi, ya Pak Lukman, untuk hari ini dapat maklumi, namun karena kamu telah melanggar peraturan, maka kamu harus bertanggung jawab. Lalu sebagai konsekuensinya, apa rencana yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Sabrina tidak akan mengulangi kembali. Saya akan, ya, Sabrina itu mengatakan, saya tidak akan mengulangi kembali. Saya akan bangun lebih awal, berangkat tepat waktu dan menggunakan sepatu berwarna hitam. Kemudian Pak Lukman meyakini baiklah dan Bapak harap kamu tidak akan mengulangi lagi. Kemudian Sabrina berterima kasih kepada
Pak Lukman. Kemudian Pak Lukman juga bisa menawarkan solusinya menghubungi orang tua untuk mengantarkan sepatunya. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah dengan kamu pasti punya alasan, mengetahui alasan melakukan kesalahan itu, ya. Kemudian setelah memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula bawa sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kejadian cerita tersebut kita analisis dulu tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina, dan cara mengatasinya dengan melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang, kebutuhan diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu berwarna hitam? Bertanggung jawab bisa, komitmen, kedisiplinan, kemudian
berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau sekolah dokter di Dunia. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Papis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Salah Mendengar, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya 3 selatan ini diasingkan bersama-sama ke Belanda. Masa penghasilan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Innasun Sukuro, Imadyo Manungkaso, Tukuri Handaya. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan tetap. Semboyan Tukuri Handaya pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian tadi sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara hari ini. Saya berharap bisa bergerak bersama-sama, berkolaborasi bersama, memajukan SD tercinta kita, SD Tirta Nomor 4, sehingga lebih maju di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Adrianus. Silakan Bapak Adrianus. Mohon sabar ya teman-teman ya. Bisa. Terima kasih ini membantu kami mendokumentasikan tugas kami. Tugas kami. Bapak Adrianus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia, kelas 5. Saya sudah membaca buku Cerita Rakyat 33 Provinsi dan Elosi Langsung. Isinya mengenai bekerja keras, tidak pernah putus asa, dan terus berusaha. Saya sangat suka membaca buku karena membaca buku itu menyenangkan. Karena dengan membaca buku, saya mendapat banyak pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Sena Hatsib Al-Rasya, kelas 5. Saya sudah membaca buku Daerah Istimewa Yogyakarta. Isinya mengenai tentang keistimewaan Yogyakarta. Saya sangat suka membaca buku karena buku merupakan jendela dunia dan juga menambah banyak pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri, kelas 5. Saya sudah membaca buku Malin Kundang dan Timun Mas. Malin Kundang isinya mengenai Malin Kundang adalah sebuah desa. Tinggallah seorang ibu dan seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Digubuk dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Setelah beberapa tahun kemudian, Malin pun menjadi kaya. Akan tetapi sombong, Malin tidak lagi mengakui ibunya yang telah merawatnya dan membesarkannya dari kecil. Dan dongeng Timun Mas. Dahulu ada suami istri yang telah menikah sekian tahun lamanya, namun tidak memiliki anak. Sampai suaminya meninggal pun tidak memiliki anak. Kemudian menjadi janda, dinamakan Mbok Rondo. Karena ingin sekali memiliki anak, Mbok Rondo meminta kepada Buto Ijo. Keinginannya akan dikabulkan, tetapi dengan syarat apabila anak yang lahir wanita, maka harus menyerahkan kepada raksasa itu untuk disantap. Karena Mbok Rondo sangat sayang kepada Timun Mas, ia pun meminta kepada raksasa. Lalu beberapa tahun kemudian saat dewasa, si raksasa kembali dan hendak menangkap Timun Mas. Namun ia melawan dan mengakhiri hidup raksasa dengan bibit ajaib. Saya sangat suka membaca buku karena buku adalah jendela dunia dan dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya kelas 5. Saya sudah membaca buku Sapi Perah Paman dan Melati di Bukit Sunyi. Isinya mengenai menghargai sesama makhluk hidup. Saya sangat suka membaca buku karena buku itu sangat menarik dan memotivasi.